Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Pada materi kali ini, subbab yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, cara mengklasifikasikan materi. Yang kedua, cara memisahkan campuran. Dan yang ketiga, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Kalian telah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati pada bab 2. Masih ingatkah kalian apa sajakah wujud benda-benda yang ada di sekitar kita? Benda-benda di sekitar kalian dapat berwujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut juga dapat dikelompokkan ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari perubahan zat dan pemisahan campuran. Cara mengklasifikasikan materi. Untuk mengklasifikasikan materi, maka yang pertama adalah mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat masing-masing benda. Yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Dan yang keempat, memberi nama yang sesuai pada tiap kelompok benda tersebut. Jadi, apakah yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Perubahan materi itu dapat berlangsung secara cepat dan ada juga yang memerlukan waktu yang lama. Untuk contoh yang secara cepat yaitu pada perubahan materi pada kertas yang dibakar. Yang kedua, mencairnya es batu. Sedangkan yang memerlukan proses waktu yang lama yaitu proses besi berkarat. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk membedakan sifat dari zat padat, cair, dan gas, yaitu pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, dan jarak partikel pada zat padat itu sangat rapat. Nah, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas karena partikelnya itu sangat rapat. Sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Misalnya, jika kalian menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan mengikuti wadah yang ditempatinya. Berarti kalau kalian menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk dari zat cair ini akan seperti gelas. Nah, pada sifat zat cair itu jarak partikelnya lebih renggang, sehingga partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas tetapi terbatas. Sedangkan sifat pada gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, jarak partikel pada gas itu sangat renggang sehingga memungkinkan partikel-partikel pada gas dapat bergerak secara bebas. Pada klasifikasi materi atau zat, materi ini dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu sendiri terbagi menjadi unsur dan senyawa. Untuk unsur itu terdiri dari logam dan non-logam, sedangkan senyawa terdiri dari senyawa anorganik dan senyawa organik.
Untuk campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur terbagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Untuk unsur logam itu contohnya aluminium dengan nama Indonesianya aluminium dan lambangnya Al. Sedangkan untuk unsur non-logam contohnya adalah oksigen dengan lambang O. Untuk penamaan lambang unsur bisa kalian lihat di situ ada contohnya nama unsurnya hidrogen, maka lambang unsurnya itu diambil huruf bagian yang paling depan dengan menuliskannya dengan huruf kapital. Nah, di situ kan hidrogen, huruf yang paling depannya adalah H, maka lambang unsur dari hidrogen adalah H besar. Dan di situ juga ada karbon, maka lambang unsur dari karbon adalah C besar. Nah, sedangkan untuk unsur yang memiliki huruf depan yang sama seperti di sini contohnya adalah argon dan argentum. Nah, antara argon dan argentum dia sama-sama huruf depannya adalah A, maka diambil dua huruf dengan penulisan bagian depan A itu dengan huruf kapital dan huruf yang kedua di belakangnya dengan huruf kecil. Senyawa adalah zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Contoh senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air, di mana air ini diberi lambang H2O. Senyawa air terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen dengan lambang H dan unsur oksigen dengan lambang O, dengan komposisi dua unsur H dan satu unsur O. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya, di mana campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh campuran homogen misalnya larutan gula, larutan garam, dan sirup. Pada gambar yang dimaksud dengan larutan adalah pelarut ditambah zat terlarut, di mana pelarut ini adalah air ataupun kalaupun selain air itu ada kloroform dan alkohol, sedangkan zat pelarutnya adalah zat yang dimasukkan ke dalam zat pelarut. Misalkan pada saat kalian membuat larutan gula atau air gula, maka air ini disebut dengan pelarut, sedangkan
gulanya disebut dengan zat terlarut. Nah, karena campuran homogen ini tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya, artinya ketika kalian membuat larutan gula, misalkan kalian menuangkan air ke dalam gelas, lalu kalian menuangkan 1 sendok gula ke dalam gelas tersebut dan kalian mengaduknya beberapa saat, maka gula ini tidak dapat terlihat lagi. Artinya antara gula dan air sudah tercampur sehingga kalian tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gula. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya yang mudah kita amati adalah larutan air dengan minyak, di mana air ini seperti sebelumnya sudah Ibu beritahukan adalah pelarut, sedangkan zat yang dimasukkannya atau minyak adalah zat terlarutnya. Ketika kalian mencoba menuangkan air ke dalam gelas, lalu kalian masukkan 1 sendok minyak dan kalian mencoba mengaduknya beberapa saat, maka air dan minyak ini tidak dapat tercampur, tidak dapat menyatu. Jadi kalian masih tetap bisa membedakan antara pelarut dengan zat terlarutnya. Jadi kalian masih bisa membedakan antara air dengan minyak. Ataupun contoh lainnya pada gambar adalah air dengan pasir. Pada saat kalian menuangkan air ke dalam gelas, lalu kalian menuangkan pasir ke dalam gelas tersebut dan kalian aduk beberapa saat, maka pasir ini akan mengendap di dasar gelas karena antara air dan pasir itu tidak dapat tercampur secara sempurna. Jadi antara air dan pasir itu masih terlihat jelas perbedaannya. Larutan asam, basa, dan garam. Untuk asam itu memiliki ciri-ciri yang pertama rasanya asam, yang kedua dapat menimbulkan korosi, dan yang ketiga dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, misalnya pada buah lemon. Selain buah dan sayuran, asam juga terdapat pada cuka dapur dan juga terdapat pada aki kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat. Untuk basa memiliki ciri-ciri itu yang pertama mempunyai rasa yang agak pahit, tidak boleh untuk dicoba. Yang kedua terasa licin di kulit. Yang ketiga mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, untuk basa contohnya terdapat pada sabun mandi, sabun untuk mencuci piring, ataupun juga pasta gigi dan obat mah. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Nah, indikator ini ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk indikator alami itu bisa menggunakan tumbuhan, yaitu bisa menggunakan kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan untuk indikator buatan itu menggunakan kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah, di mana warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa.
Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan. Benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Perubahan benda dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Jadi perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia adalah jika pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.